ini kita akan membahas mengenai teknik pembangkitan dan pengujian tegangan tinggi impuls. Nah, sebelum kita melangkah ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Musdalifah. Saya Sabrianto. Dan saya Helgi Gunardi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah keperluan dan fungsi pengujian tegangan tinggi impuls. Nah, yang pertama adanya gangguan tegangan lebih luar yang disebabkan oleh pelepasan muatan petir. Yang kedua, mempunyai bentuk gelombang apriodik yang diredam, seperti pelepasan muatan kapasitor melalui tekanan yang induktif. Yang ketiga, bentuk gelombang berekor pendek bermuka curam. Yang keempat, merupakan gelombang berjalan traveling wave. Yang kelima, selama gelombang ini berjalan melalui kawat transmisi, bentuknya berubah, mukanya menjadi kurang curam dan ekornya bertambah panjang, amplitudenya berkurang. Dan yang keenam, berfungsi untuk eksperimen dan riset mengenai ketahanan peralatan terhadap gelombang petir. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu bentuk tegangan impuls. Yang pertama, bentuk gelombang naik dalam waktu singkat dengan penurunan yang lambat. Nah, muka gelombang adalah bagian dari gelombang yang dimulai dari titik 0 nominal sampai pada titik puncak. Menurut IEC, ditentukan dari titik nominal perpotongan antara sumbu waktu dengan garis lurus yang menghubungkan 30% dan 90% dari tegangan puncak. Ekor gelombang adalah bagian dari puncak gelombang sampai turun 50% dari titik puncak. Yang selanjutnya, bentuk gelombang dinyatakan sebagai Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk tegangan impuls. Yang pertama yaitu kapasitor C, diberikan muatan dari sebuah sumber DC melalui tahanan pemuat R. Yang kedua, percikan api atau spark over antara sela api G terjadi pada waktu tegangan bermuatan V mencapai suatu harga tertentu. Ketiga, pada waktu itu muatan C dilepas melalui tahanan seri RS, induktansi L, dan tahanan R0. Keempat, dengan demikian tegangan impuls terjadi di antara terminal tahanan R0. Kelima, tahanan RS bertindak sebagai tahanan peredam atau damping resistor yang digunakan untuk menghindari isolasi frekuensi tinggi. Keenam, R0 dipakai untuk mengatur bentuk ekor gelombang. L bersama R0 dipakai untuk mengatur muka gelombang.
Baik, selanjutnya pada poin ke-6 yaitu cara mengukur tegangan impuls. Tegangan impuls dapat diukur dengan dua cara, yaitu menggunakan sela bola dan juga menggunakan CRO. Sedangkan menggunakan sela bola itu sering digunakan untuk mengukur tegangan impuls. Sela bola harus selalu ditera dengan tegangan persik 50% dari sela bola standar. Nah, sela bola standar sendiri merupakan sela bola yang memenuhi syarat standar seperti kualitas, jarak sela dan juga ukuran bola. Yang kedua yaitu menggunakan CRO. Dengan menggunakan cathode ray oscillograph atau disingkatan dengan CRO, kita dapat mengukurnya dengan yang pertama yaitu tegangan puncak, kedua bentuk gelombang, ketiga ketika normalan bentuk impuls yaitu menggambarkan kerusakan alat uji. CRO hanya bisa mengukur tegangan rendah saja. Jadi untuk mengukur tegangan tinggi diperlukan pembagi tegangan, yaitu baik resistor atau kapasitor. Baik, pada poin terakhir atau poin ke-7 yakni rangkaian pembangkit tegangan impuls. Nah, dapat kita lihat pada gambar tertera di layar teman-teman sekalian. Kapasitor C diberi muatan dari sumber DC melalui tahanan pemutar. Percikan api atau spark over antara sela api terjadi saat tegangan pemutar mencapai harga tertentu. Pada saat itu, muatan pada C dilepaskan atau discharge melalui tahanan seri R, induktansi L dan juga tahanan R. Dengan demikian, tegangan impuls di antara terminal tahanan R0 dan juga tahanan RS bertindak sebagai tahanan peredam untuk menghindarkan osilasi frekuensi tinggi. Nah, tahanan pelepas muatan R0 dipakai untuk mengatur bentuk ekor gelombang, sedangkan L bersama R0 mengatur muka gelombang.